Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Zulfa Aulia dari Program Pendidikan Matematika STKIP Yasika Majalengka. Nah, tujuan saya membuat video ini salah satunya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Santi Asyifa Al-Mutahharo MPD. Dalam video ini, saya akan menjabarkan beberapa penjelasan. Yang pertama, pengertian dari belajar. Yang kedua, pengertian dari pembelajaran. Dan yang ketiga ialah pengertian dari hakikat matematika. Langsung saja, kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ialah pengertian belajar. Apa sih belajar itu? Kita sebagai manusia dituntut untuk selalu belajar. Dari mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal, bahwa manusia itu selalu dituntut untuk belajar. Nah, di sini saya akan menjabarkan apa sih belajar itu. Nah, belajar, pengertian belajar secara umum ialah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau mencari ilmu. Nah, di sini ada beberapa pengertian, diantaranya itu pengertian belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya belajar adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu, dan seseorang bisa dikatakan belajar apabila terdapat kegiatan atau suatu proses perubahan dalam diri orang tersebut, entah itu dari cara berpikir, entah itu dari cara bersikap, entah itu bertambahnya sebuah wawasan atau pengetahuan orang tersebut. Nah, ada beberapa pengertian belajar menurut para ahli. Di antaranya, menurut Baharudin dan Esa, belajar ialah merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan kelakuan. Pengertian belajar yang kedua menurut Syaiful dan Aswan ialah belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan maupun sikap meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Pengertian belajar selanjutnya yang dikemukakan oleh James O. Whittaker menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau dapat diubah melalui latihan dan pengalaman. Adapun pengertian belajar menurut Winkel yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas manual, mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan juga sikap. Dan yang terakhir, makna belajar menurut Ernest R. Hilgert menyatakan bahwa belajar yaitu proses yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan perubahan atas keadaan sebelumnya. Umumnya, setelah belajar, seseorang akan cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, dapat kita simpulkan mengenai pengertian belajar, yaitu belajar adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan setiap manusia dari berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, ilmu, dan lain sebagainya. Belajar juga memiliki tujuan untuk menjadikan diri lebih baik daripada sebelum. Seseorang bisa disebut belajar apabila memiliki beberapa syarat, yaitu seseorang bisa disebut belajar apabila perubahan tersebut merupakan hasil upaya yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Jadi, apabila kita belajar, maka kita akan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tahu menjadi lebih tahu. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke makna pembelajaran. Makna pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembelajaran berarti proses atau cara atau pembuatan menjadi makhluk hidup yang belajar. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Ada beberapa makna pembelajaran menurut para ahli. Di antaranya,
Pembelajaran menurut Munandar yang menyatakan bahwa pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong aktivitas anak secara keseluruhan, membuat peserta didik aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan, di mana kondisi tersebut atau di mana kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses berlangsungnya pembelajaran. Ada lagi pembelajaran menurut Wina Putra yang menyatakan bahwa arti pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memflasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada peserta didik karena kegiatan pembelajaran sangat berkaitan erat dengan jenis, hakikat, serta jenis belajar dan prestasi belajar tersebut. Dari beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan murid dan juga peserta seluruh sumber belajar lainnya yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka untuk perubahan sikap serta pola pikir siswa. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang ketiga, yaitu hakikat matematika. Apa sih arti dari hakikat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti atau makna, yakni berarti intisari atau dasar dalam kurung dalam kata benda dan juga berarti kenyataan atau sesungguhnya. Nah, yang kedua, apa sih arti dari matematika? Matematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Sebelum itu, matematika berasal dari bahasa Latin yang mulanya itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya mempelajari. Jadi, arti dari kata matematika ialah pengetahuan dan ilmu atau knowledge, science. Jadi dari asal katanya, maka matematika memiliki arti yakni ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Di sini ada beberapa pengertian matematika menurut para ahli. Yang pertama, hakikat matematika menurut James yang dikemukakan pada tahun 1976. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika terbagi menjadi 3 besaran, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Ada juga pendapat mengemukakan bahwa matematika itu memiliki 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis aritmatika yang mencakup teori bilangan statistika. Ada pula Nasution yang mengemukakan bahwa istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, matein dan matem yang berarti mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungannya dengan kata Sanskerta, yakni meda atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan, atau intelijensi. Dari sini bisa kita simpulkan, hakikat matematika adalah belajar konsep, struktur konsep, dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. Ciri matematika yang deduktif aksiomatis ini harus diketahui oleh guru, sehingga mereka dapat membelajarkan matematika dengan tepat, mulai dari konsep sederhana sampai yang kompleks. Salah satu fungsi dan tujuan belajar dan pembelajaran matematika, yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan kecerdasan, melatih kemandirian, beradaptasi, mengolah info, keterampilan sosial, meningkatkan penghasilan, dan punya banyak kebebasan. Namun, ada beberapa fungsi dan tujuan menurut para ahli. Beberapa ahli, di antaranya, yang pertama, Reber. Tujuan belajar ialah proses mendapatkan pengetahuan. Slameto ialah tujuan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan.
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.